Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap mengikuti pelajaran? Baik, sekarang kita akan mempelajari tema 8 subtema 1, yaitu tentang unsur-unsur cerita. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan nih apa saja nih unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita yakni ada 5. Yang pertama yaitu ada tema. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Yang ketiga ada latar atau setting. Yang keempat ada alur. Dan yang kelima yaitu amanat. Nah, itu adalah unsur-unsur dalam cerita. Oke, kita lanjut pada penjelasan yang pertama yaitu tentang tema. Ada yang tahu tema itu apa? Nah, di sini Ibu jelaskan ya tema itu apa. Tema yaitu ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan suatu cerita. Tema tersebut memiliki sifat umum yang bisa diambil dari lingkungan sekitar, tentang percintaan, persahabatan, dan kisah pribadi kita. Misalnya nih, kita punya masalah pribadi, kita ingin membuat cerita. Nah, kita bisa menentukan tema dari diri kita sendiri. Ya. Atau temanya itu tentang persahabatan kalian. Berarti cerita yang kalian ingin sampaikan, ingin kalian tulis yaitu tentang persahabatan itu sendiri, tidak boleh keluar dari jalur. Nah, bagaimana? Sudah jelas ya? Kita lanjut unsur yang kedua, yakni tokoh dan penokohan. Kedengarannya sama ya, tetapi tokoh dan penokohan itu ternyata berbeda. Tokoh yaitu pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu cerita. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Jelas ya perbedaannya ya. Nah, tokoh sendiri itu ada 4. Apa saja nih Bu Guru? Nah, yang pertama yaitu protagonis. Nah, kalian pasti tahu ya, kalian sudah mengetahui protagonis itu apa. Nah, protagonis itu di dalam cerita tuh biasanya sifatnya baik. Nah, yang kedua yaitu antagonis. Nah, antagonis ini lawan dari protagonis. Biasanya antagonis ini memiliki sifat iri, dengki, sombong. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu tritagonis. Nah, tritagonis ini menjadi penengah antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Nah, sifat tritagonis ini biasanya bijaksana dalam menengahi antara tokoh yang sifatnya baik dan sifatnya yang jahat. Nah, yang keempat, figuran. Figuran ini adalah tokoh pendukung atau tokoh pelengkap di dalam cerita itu sendiri. Nah, bagaimana? Sudah jelas kan tentang tokoh? Kita lanjut ya unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga yaitu latar atau setting. Ada yang tahu nggak latar atau setting itu apa? Kalian pasti pernah dengar ya sebelumnya. Latar atau setting itu yaitu tempat kejadian yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, latar atau setting ini
dibagi menjadi 3 bagian nih, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu gambaran berupa tempat atau lokasi kejadian dalam cerita tersebut. Misalnya di dalam misalnya di dalam cerita Kancil. Nah, berarti latar tempatnya di situ, di dalam cerita tersebut, di dalam hutan, bersama teman-teman Kancil di dalam hutan. Nah, seperti itu. Yang kedua yakni latar waktu. Latar waktu ini yakni waktu di dalam cerita tersebut, misalnya nih pagi, siang, sore, atau malam. Yang ketiga latar suasana. Latar suasana ini bagaimana nih sekeliling suasana di dalam cerita tersebut, apakah suasananya senang, sedih, terharu, atau lain-lainnya. Kalian bisa merasakan tentunya di dalam cerita tersebut. Lanjut ya. Yakni unsur yang keempat, yaitu alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa yang ada dalam suatu cerita. Alur dibagi menjadi berapa, Bu? Nah, alur sendiri dibagi menjadi 3, yakni alur maju, alur mundur, dan flashback. Alur maju ini berarti bagaimana, Bu? Nah, alur maju ini berarti peristiwanya itu diceritakan oleh pengarang yakni maju. Ya, ngerti ya? Nah, yang kedua yakni alur mundur. Alur mundur itu yang seperti apa, Bu? Nah, alur mundur ini berarti alur itu diceritakan oleh pengarang itu ceritanya mundur, kebalikan dari alur maju ya. Nah, yang ketiga yakni flashback. Flashback itu percampuran antara alur maju dan alur mundur. Pengarang itu menceritakan ceritanya itu bisa dari awalnya maju terus tiba-tiba menjadi mundur. Nah, itu dinamakan alur flashback. Seperti itu ya. Nah, untuk unsur yang kelima apa, Bu? Nah, unsur yang kelima yakni amanat. Amanat sendiri itu apa? Nah, ada yang tahu? Nah, amanat itu pesan tertentu yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, seperti apa, Bu, pesannya, Bu? Nah, misalnya nih, dalam cerita Malin Kundang. Nah, kalian pasti pernah ya membaca cerita Malin Kundang. Pesannya yang ingin disampaikan itu apa sih? Pesannya nih, contohnya kita tidak boleh melupakan jasa orang tua kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati. Nah, seperti itu anak-anak. Bagaimana? Sudah jelas ya? Itu tadi kita belajar mengenai unsur-unsur cerita, yakni ada apa saja. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan penokohan, yang keempat ada latar atau setting, yang keempat ada alur, yang kelima ada amanat. Nah, semua itu adalah unsur-unsur di dalam cerita. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu Guru akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.